Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama sekali, tak lupa kita ucapkan segala puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melapangkan langkah dan rezeki kita sehingga kita dapat berhadir di acara rapat pelaksanaan wisuda akbar yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021. Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan di wisuda akbar kita, salah satunya adalah festival Ramadan dan Market Day. Langsung saja, untuk penjelasan lebih lanjutnya saya serahkan kepada pengelola harian dari Yayasan Al-Hijrah bin 7 untuk menyampaikan sepatah dua patah kata tentang teknis pelaksanaan yang akan kita laksanakan di wisuda akbar. Kepada Ustadz Azam Marpaung kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi azmain, amma ba'du. Yang kami hormati Kepala MIS Terpadu Al-Hijrah, yang kami hormati Kepala SMP Islam Terpadu Al-Hijrah, yang kami hormati Kepala TK Islam Terpadu Al-Hijrah, dan Kepala SMA Islam Terpadu Al-Hijrah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Serta yang kami muliakan Bapak-bapak, Ibu-ibu hadirin rahimakumullah. Agenda kita pada hari ini seperti yang telah disampaikan oleh Kepala MIS Terpadu Al-Hijrah, Mr. Med tadi, masalah teknis persiapan wisuda akbar. Yang akan diwisuda itu tentunya adalah anak TK, kemudian anak SD, kemudian anak SMP. Khusus untuk anak SMA, kita belum melakukan wisuda karena SMA-nya insya Allah kita baru menamatkan SMA Islam Terpadu Al-Hijrah itu pada tahun depan insya Allah, ya. Baik Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kita bahas satu persatu ya, step by step. Untuk TK persyaratan kelulusan itu tidak ada. Artinya TK itu mereka tidak ada istilah telah lulus atau tidak lulus, mereka tamat, seperti itu dia. Beda lulus dan tamat. Untuk TK mereka penamatan saja, nanti mereka ada foto wisuda kemudian ditamatkan, karena tidak ada persyaratan harus bisa calistung seperti itu ya. Baik, itu yang pertama ya Mr. Med ya. Yang kedua, untuk anak SD atau MI dari tahun 2017, Mr. Med, dari tahun 2017 Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, Al-Hijrah telah menetapkan standar kelulusan. Yang pertama, anak-anak memiliki buku ya, setidaknya cover dan bukunya. Kemarin ada yang selesai covernya tidak tuntas bukunya. Dan untuk yang tahun ini saya lihat ada sebuah progres pengembangan untuk anak-anak yang khususnya yang mengikuti daurah. Naskahnya saya lihat Mr. Med sudah masuk ya, yang dikirimkan Ustaz Yaswiro kemarin PDF-nya ke saya, bahwa anak-anak SD kita tahun ini alhamdulillah yang ikut daurah utamanya itu telah menyelesaikan naskah bukunya. Ini saya bacakan ya. Contohnya Faris ya, jejak literasi sang hafid. Nah, ini beliau naskah bukunya sudah selesai. Untuk literasinya ya, literasi, karena tujuan dari Kementerian Pendidikan kita literasi, numerasi, dan karakter.
karakter, saya yakin anak-anak penghafal Al-Quran, anak-anak Al-Hijrah karakternya jauh lebih bagus daripada yang tidak didekatkan dengan Al-Quran. Itu saya sudah yakin. Artinya untuk karakter, saya yakin anak-anak saya semuanya sudah lulus. Ya, mereka anak-anak yang sangat bagus, insya Allah. Mudah-mudahan ya. Kalaupun ada anak yang buruk, anak adalah cerminan orang tuanya. Anak adalah cerminan orang tuanya. Perlu kita garis bawahi, anak adalah cerminan orang tuanya. Untuk karakter, saya anggap selesai. Kita anggap ini, kalau anak-anaknya tuntas karakternya, mereka adalah anak-anak yang berkarakter bagus. Untuk literasinya, mereka yang daurah ini Aswiro PDF-nya kemarin baru dikirim, ada banyak ini. Guru literasinya Ustazah Aswiro yang mengawal. Ini PDF-nya dikirim ke saya. Ke Mr. Met sudah ini? Sudah. Nah, dan sudah saya baca naskahnya, ini lumayan bagus-bagus. Berarti ada kemajuan. Kalau tahun-tahun sebelumnya cover keluar, kemudian buku ada yang setengah, ada yang ini mereka tuntas. Yang daurah ya, yang utamanya. Yang tidak daurah pun ada juga. Contohnya Mutiara ini tuntas ya literasinya. Nah, itu. Jadi syarat kelulusan itu literasinya ada buku, naskah buku yang dilahirkan oleh anak, baik SD maupun SMP. Yang kedua munakosah tahfiz Quran. Di Al-Hijrah dari dulu kita sudah menetapkan bahwa syarat kelulusan di Al-Hijrah itu minimal hafal 5 juz. Dan insya Allah yang daurah rata-rata sudah semua sudah tuntas. Mereka sudah munakosah ya. Munakosah Quran itu kita laksanakan sejak tanggal 15 April sampai 28 April. Di mana Bapak Ibu anak-anak itu saat itu ustadznya di sini duduk, guru tahfiznya, kemudian anak yang munakosah di depan dan disimak oleh semua anak-anak tahfiz. Putra yang menanggung jawab putra itu Ustadz Ahmad sama Ustadz Ammar Al-Hafiz. Yang menanggung jawab putri Ustazah Soyibah Al-Hafizah. Mereka sudah hafiz dan hafizah. Jadi mereka orang yang cukup kapabel untuk munakosah anak SD. Itu untuk SD 5 juz, dan untuk SMP harus khatam 30 juz. Beda khatam dan mutkin. Ada yang khatam, dia sudah menyelesaikan hafalannya 30 juz namun belum syahadah karena belum mutkin. Artinya hafalannya ini belum melekat semua. Tapi itu sudah lulus, dia udah khatam. Yang SD tadi juga 5 juz minimal. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak ada tawar-menawar. Kenapa nggak dari awal? Kalau seperti yang rapat sebelumnya ada orang tua yang bertanya ke Mr. Met, kenapa nggak dari awal dibuat daurahnya? Karena kita memang program daurah itu dari Februari. Memang dari Februari, dari tahun-tahun sebelumnya pun 2 bulan. Nggak ada istilah di atas 2 bulan. Dan 2 bulan itu pun tidak semuanya hadir. Kenapa tidak dibuat tatap muka seperti di sekolah lain? Kita itu mengikuti aturan pemerintah. Kita tidak bisa membuat aturan sendiri-sendiri. Dan kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu, tatap muka itu sebenarnya ada di rumah belajar. Ya, tatap muka itu ada di rumah belajar. Kita mendatangkan guru privat mereka itu maksimal di rumah belajar itu 10 orang ya Mister ya? 10 orang. Ada berapa titik? Ada 14 titik rumah belajar yang kita sediakan. Kita memfasilitasi 14 guru privat, ditambah dengan mempersiapkan guru-guru yang kelas untuk mempersiapkan video pembelajaran. Saya rasa bukan hal yang ini jungkir balik kita di Al-Hijrah ini mempersiapkan itu. Persoalannya apakah orang tua menghargai itu? Tidak semua. Kalau orang tua yang menghargai, insya Allah anaknya bagus. Makanya saya bilang anak adalah cerminan dari orang tuanya. Tatap muka itu ada di rumah belajar. Persoalannya tidak semua anak masuk di rumah belajar. Dengan alasan ada yang tidak sempat, ada yang macam-macam alasannya.
Jadi tatap muka itu ada di rumah belajar. Kemudian untuk masalah, saya rasa untuk penamatan tidak ada masalah ya. Rata-rata ini ya tuntas ya. Kecuali ada beberapa orang di kelas 6 itu gimana itu nanti ke ini Ustadz, sebelum dia kan kita penamatan wisuda tanggal 4 ya, 4 Mei ya. 4 Mei kita melaksanakan wisuda akbar. Kalau anaknya belum munakosa dan belum khatam 5 juz, ya nggak lulus. Tamat sih tamat, tapi tidak lulus dari Al-Hijrah. Biasanya akan kita ini berikan, tapi tidak ada kelulusan dari Al-Hijrah. Syarat kelulusan di Al-Hijrah itu ada literasinya, ada khatam 5 juznya, ada sertifikat tahfiznya. Sertifikat tahfiznya nanti dibuat. Berarti yang nggak khatam ini nggak lulus, dianggap nggak lulus. Seperti itu. Untuk masalah katanya tatap muka dan transport, memang pemerintah saat ini belum membolehkan adanya tatap muka dan adanya transport. Kalau ada di luar sana yang mau melaksanakan seperti itu, biarlah itu urusan mereka. Gitu. Ya, jadi untuk teknis penamatan wisuda, Mister. Jadi yang wisuda ini nanti Bapak Ibu semuanya, berapa yang sudah munakosa itulah yang akan kita wisuda. Ya, berapa yang sudah munakosa itulah yang akan kita wisuda. Kita wisuda sekaligus festival Ramadan dan Market Day itu di tanggal 4 rencananya kita akan mengambil simpelnya sekaligus buka puasa bersama di sana. Nanti kita rencanakan itu di RA ya, di RA yang berada di Ektuhul. Di sana gedungnya sudah ada dan fasilitas makan, sound pun sudah ada. Jadi kita tidak perlu menyewa keyboard, tidak perlu menyewa, soundnya sudah ada di sana. Mungkin itu lebih simpel dan praktis dananya, pendanaannya pun semua lebih mudah dia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar. Untuk munakosa, kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Ya. Untuk biaya pelaksanaannya Ustaz, wisuda. Untuk biaya pembiayaan itu akan kita bahas nanti bersama orang tua. Ini transaksinya gimana ininya untuk pembiayaan. Karena memang bagaimanapun itu semuanya murni dari orang tua. Ya, untuk apanya. Ya mungkin itu saja. Saya tutup dengan ucapan alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf Bapak Ibu kalau ada hal-hal yang kurang berkenan dari apa yang kami sampaikan. Kita hanya menyampaikan realitas yang ada di Al-Hijrah. Mudah-mudahan kedepannya Al-Hijrah ini bisa survive dengan ekonomi, pemberdayaan ekonomi kreatif untuk membangun Al-Hijrah ini. Karena untuk mengandalkan SPP dari orang tua itu sudah sangat berat, Ustaz. Mau kita naikkan itu sangat berat. Cuma ada beberapa orang tua ya, dia hanya melihat yang di sana, tapi dia tidak melihat bagaimana pembayaran yang di sana. SPP di sana tidak dia lihat, tapi dia membandingkan yang di sana. Gitu. Ada seperti itu. Jadi kita itu harus berpikir realistis. Mungkin itu saja, sekali lagi mohon maaf untuk hal-hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Ustaz Azamar Paung selaku pengelola harian di Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Al-Hijrah bin Tujuh. Terima kasih kami sampaikan kepada orang tua yang sudah berhadir dalam rapat kita kali ini. Insya Allah untuk teknis pembiayaan, untuk teknis jam pelaksanaan, dan untuk teknis ketika acara wisuda akbar akan kami sampaikan setelah rapat ini berlangsung. Insya Allah kita akan melaksanakan rapat saat ini, dan hasil dari keputusan rapat ini itu yang akan kita sampaikan kepada orang tua sebagai bahan
referensi dari hasil rapat kita hari ini. Terima kasih kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.